dan Makanan BPOM resmi mencabut izin edar 3 industri farmasi yang dalam kegiatan produksinya menggunakan bahan baku pelarut propilen glikol dan produk jadi mengandung cemaran etilen glikol atau EG melebihi ambang batas aman. Ketiga industri farmasi tersebut yakni PT Yarindo Farmatama, PT Universal Pharmaceutical Industries, PT Avi Pharma dengan total obat sirup yang telah ditarik sebanyak 69 merek. Kini Polri bersama BPOM terus melakukan investigasi, namun belum ditemukan pihak atau oknum yang bertanggung jawab atas kejadian yang menewaskan ratusan anak tersebut. Lalu seperti apa DPR menilai hal ini? Kami temui anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. Pendengar, kami juga mengundang Anda untuk bisa ikut serta menyampaikan pendapat dan juga komentar Anda melalui telepon di 0215869000. Pak Rahmat, data yang kami dapatkan hingga 5 November 2022 sebanyak 102 orang sudah sembuh, 194 orang lainnya meninggal dunia dan sisanya 28 masih dalam perawatan. Siapa yang harus bertanggung jawab ini, Pak Rahmat? Sebelumnya, Assalamualaikum, salam sehat Mas Ari dan para pendengar dimanapun Anda berada. Jadi begini, prinsip apa yang dilakukan oleh BPOM ya terkait dengan menarik 69 obat itu, saya kira itu sudah menjadi bagian tugas pokok dan fungsi BPOM ya, sebagai fungsi regulator, sebagai fungsi pengawasan, sebagai fungsi kontrol obat dan makanan. Nah, syarat mutlak Mas Ari, seseorang atau siapapun perolehan farmasi yang akan melakukan suatu produksi obat itu harus CPOB ya, cara pembuatan obat yang baik, itu sertifikat awal mutlak. Tetapi ketika prasyarat itu sudah dilanggar, prasyarat itu saya kira diabaikan, saya kira sanksi administrasi berupa pencabutan izin edar, izin sertifikasi terhadap cara pembuatan obat yang baik itu saya kira sudah tepat. Nah, kemudian ketika ditanya lanjutan apakah ada siapa yang harus paling bertanggung jawab terkait dengan anak-anak kita yang mengalami ujian yang berat, banyak yang meninggal beberapa waktu lalu dan sekarang masih ada yang dirawat, saya kira ini sudah sesuai dengan komitmen pemerintah ya, melalui Pak Menko PMK ya, untuk menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk mendalami, dan BPOM sekaligus adanya deputi penindakan yang bertugas untuk menindak perusahaan maupun siapapun yang melanggar ketentuan, saya kira kita serahkan sepenuhnya kepada mereka. Ya, saya kira ini harus diusut secara tuntas, diusut secara terang benderang, harus transparan karena ini sudah menjadi atensi publik. Sekaligus juga Bapak Presiden juga ada atensi khusus terhadap kasus ini. Saya kira ya asas kehati-hatian itu kita kedepankan, ya kita dorong pasti akan dilakukan. Jangan sampai kepolisian maupun BPOM menindak yang benar tapi disalahkan, yang salah dibenarkan. Nah, ini saya kira kita tunggu saja prosedur dan proses yang sudah berjalan. Saya kira sudah dinaikkan dari penyidikan menjadi penyidikan ya. Saya kira ini kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Tetapi apapun, karena ini sudah menjadi atensi, saya kira seluruh masyarakat menunggu siapa yang paling bertanggung jawab di sini. Nah, untuk itu kaitannya dengan sanksi yang sudah dikeluarkan oleh BPOM terhadap 3 perusahaan farmasi, yaitu memang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya, karena tupoksi tugas pokok dan fungsinya BPOM adalah untuk mengontrol, mengawasi. Kalau memang sudah di luar batas, di luar kontrol dan di luar prosedur, saya kira izin edarnya menjadi kartu sakti yang harus ditarik, sehingga harus dimusnahkan, harus ditarik, bahkan pemusnahan pun harus melibatkan dan diketahui oleh petugas BPOM masing-masing daerah ya, karena ini kan sudah menyebar di seluruh provinsi kalau tidak salah ya. Saya kira ini menjadi keprihatinan bersama dan menjadi perhatian kita bersama, Mas Ari. Baik, Pak Rahmat, jika kita telisik secara umum ya, ada beberapa persoalan mendasar yang saling berkaitan terkait penggunaan obat-obatan di Indonesia. Pertama, terkait dengan edukasi kepada masyarakat dalam menggunakan obat. Alih-alih mendapatkan edukasi yang sempurna, fantastisnya ini iklan menjadi salah satu penyebab tergiurnya kita sebagai orang tua untuk bergegas menggunakan obat-obatan yang memang sedang dicari untuk untuk anak kita yang sedang sakit. Seperti apa melihatnya, Pak Ahmad? Ya, ini kan BPOM ini kan lembaga yang dimanapun negara sangat sentral berperan dalam
proses untuk mengevaluasi, memberikan edukasi, tapi juga ikut mengontrol terhadap keberadaan obat ya, termasuk BPOM itu tugas utama tidak sebatas dari sisi penegakan hukum, tapi juga bagaimana edukasi dan sosialisasi. Banyak jamu-jamu yang tidak ada izin edarnya, tetapi ada bukti-bukti yang menggunakan bahan kimia, ada seolah-olah menggunakan izin edar dari BPOM, tapi itulah kenyataannya masih begitu banyak masyarakat yang butuh diedukasi, baik makanan, minuman, bahan-bahan makanan, termasuk obat-obatan, termasuk jamu-jamuan yang puji syukur alhamdulillah sekarang BPOM sudah banyak melakukan satu edukasi ya, yang tadinya bahan-bahan yang sangat berbahaya, berisiko di dalam tubuh, tapi digunakan untuk bahan campur untuk jamu. Nah, kehadiran BPOM memberikan edukasi, memberikan satu sosialisasi itu menjadi yang sangat penting, karena kami selaku Komisi 9 bersama BPOM juga terus gencar melakukan satu edukasi sosialisasi. Bukan semata-mata BPOM tanda petik saat ini sering muncul di media karena ada kasus ini, justru saat sebelum ada kejadian ini pun BPOM juga bersama Komisi 9 kita dorong terus agar fungsi edukasi, fungsi sosialisasi, jangan sampai salah memanfaatkan obat, jangan salah para produsen yang nakal, para produsen yang tanda petik legal tapi tidak legal, karena itu dituliskan namanya BPOM tapi itu tidak dapat aja izin dari izin edar. Nah, itulah fungsi-fungsi yang harus kita dorong kinerja BPOM agar bisa sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya, yaitu fungsi kontrol, fungsi edukasi, dan fungsi penindakan. Nah, memang harus disadari penindakan BPOM ini hampir masih sering lepas tanda petik ya. Bahkan BPOM menyadari ya kalau dihukum juga paling hanya setahun gitu ya. Tapi padahal ancamannya kan 5 tahun gitu ya. Ada ancamannya 5 tahun bila salah menyalahgunakan wewenang gitu ya. Tapi kenyataannya kan dengan adanya momentum ini, siapapun yang bernari-nari menggunakan keselamatan orang lain sebagai resiko dengan menggunakan bahan baku tanda petik ya yang murah dan bisa jadi begitu, kemudian mengganti bahan baku obat tapi tidak melaporkan secara resmi kepada BPOM, ya saya kira menjadi momentum. Jangan main-main dengan kondisi seperti ini. Itu ancamannya adalah pidana, dan pidananya juga tidak ringan begitu ya. Nah, ini saya kira Mas Ari ada momentum yang baik karena saat ini akan disusun RUU usulan DPR RI ya terkait dengan BPOM ya. Selama ini kan BPOM masih dalam payungnya, masih dalam perpres, sehingga dengan adanya payung hukum undang-undang saya kira akan lebih kuat lagi, penegakannya hukum juga lebih kuat, kemudian fungsi kontrol juga lebih kuat, fungsi edukasi dan fungsi sosialisasi lebih kuat. Penindakan itu penting, tapi juga tidak kalah penting Mas Ari, fungsi edukasi sosialisasi, memilih obat, memilih minum obat yang tepat, pemanfaatan bahan baku yang tepat itu menjadi salah satu yang tidak kalah penting begitu Mas Ari. Ya, ini sedikit banyak juga melunturkan kepercayaan publik masyarakat terkait dengan label BPOM ya. Yang sudah label BPOM saja mengakibatkan hal yang tidak diinginkan, apalagi yang tidak ada label BPOM nih Pak Arman. Iya, kita paham ya, kita memaklumi suasana hati masyarakat ya. Ini yang sudah diberikan izin edar bertahun-tahun, dulu tidak ada masalah. Sekarang begitu ada kasus ini terjadi masalah, padahal sudah ada izin edarnya. Ini harus kita sampaikan kepada masyarakat juga, sekaligus juga edukasi kepada masyarakat ya. Bukan berarti yang sudah diberikan izin edar bukan memang masih ada fungsi kontrol, fungsi pengawasan. Karena begini Mas Ari, bahwa yang sudah diberikan izin edar ketika ada perubahan bahan baku, wajib hukumnya perusahaan farmasi itu melaporkan kepada BPOM. Dan proses itu sama dengan ketika mendaftarkan obat baru, bahan baku baru gitu loh. Nah, ketika itu tidak dilaporkan, kemudian ternyata ada cemaran yang tidak ada ketika pada saat pendaftaran awal-awal dulu, ya ini menjadi ada masalah kan, ada kecolongan, bukan kecolongan, tapi ada sesuatu yang apakah itu kesengajaan atau tidak kesengajaan, yang tadinya tidak masalah ketika terjadi perubahan bahan baku yang diikuti adanya cemaran tidak dilaporkan oleh BPOM. Nah, sehingga ini menjadi pelajaran yang berharga. Nah, sehingga ini karena sudah bentuk melawan hukum, saya kira ini bicaranya adalah tidak sebatas sanksi administrasi, asas keadilan oleh rakyat yang menyebabkan oleh begitu banyak rakyat kita yang meninggal dunia, meskipun harus disadari tidak 100% itu adalah sumbernya dari gagal ginjal itu berasal dari bahan kimia ini, tetapi anak-anak kita yang mayoritas terdeteksi itu karena memang bahan-bahan kimia itu, sehingga kita
menjadi satu asas keadilan. Saya kira siapapun yang melakukan dan bermain-main dengan kesengajaan atau kelalaian atau human error wajib mempertanggungjawabkan di muka hukum, dan hukum menjadi panglima kita dalam kontrol ini, begitu Mas Ari. Baik, kita ke pendengar Pak Rahmat ya. Kita langsung menuju ke Ciganjur, Jakarta Selatan. Sudah ada Ibu Barbara Yanti. Silakan Ibu Barbara. Terima kasih. Ya, Pak Irwan, selamat siang. Saya langsung saja Pak ya. Selamat siang, Pak. Gini, memang betul. Pertama-tama barang atau produksi yang dikeluarkan itu kan harus melalui dari BPOM. Oke, itu adalah salah satu step pertama mobil obat itu bisa keluar ya Pak ya. Itu juga harus sangat diperhatikan Pak. Monitoringnya untuk memberikan izin untuk keluar itu sangat harus benar-benar diperhatikan. Nomor 2, memang Bapak bilang kalau memang ada penggantian bahan bakar itu bahan bakunya itu harus dilakukan dan tidak dilakukan itu sangat betul juga Bapak. Kadang-kadang produser itu tidak memberikan laporan. Dan itu memang sangat ya itu harus ditindak kriminal itu Pak, tidak dipidanakan Pak. Itu benar-benar sekali berat sekali kesalahannya. Nah, ketiga juga kita harus memberikan penertiban apotek Pak, ya kan? Itu dengan bebas, dan mungkin juga ada yang KW ya atau kan? Itu sangat bahaya Pak untuk yang apotek kecil-kecil atau segala macam, itu perlu diperhatikan juga. Mungkin itu saja Pak yang dari saya. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih Bu Barbara ya. Pak Rahmat, terkait dengan apa yang disampaikan oleh pendengar kami juga masih banyak ditemukan di lapangan penjualan obat-obatan di tempat yang tidak seharusnya, apalagi dengan ketiadaan campur tangan tenaga kesehatan yang dikhawatirkan juga menimbulkan hal tidak diinginkan. Anda melihat seperti apa Pak Rahmat? Ya, saya kira ini juga menjadi keprihatinan kita bersama dan menjadi edukasi Komisi 9 kepada BPOM ya, untuk bersama-sama ya, tidak hanya Komisi 9 saja, tapi seluruh masyarakatnya. Sebenarnya obat itu kan ada label ya. Ada label biru, ada label hijau, ada label merah, dan masing-masing peruntukannya juga sudah jelas. Ada yang obat bebas, ada yang di toko-toko obat boleh, hanya obat yang berlabel khusus hanya diperuntukkan hanya untuk toko-toko obat, hanya untuk apotek. Bahkan yang label merah kita juga wajib hukumnya harus ada dari dokter. Tapi pada prakteknya, kenyataannya kan bahwa toko obat juga menjual secara bebas label merah. Itu jadi suatu hal yang harus kita edukasi. Jadi bersama-sama ya, industri juga kita edukasi, toko obat, kemudian pelaku usaha juga kita edukasi, tapi juga tak kalah penting masyarakat juga edukasi. Bahaya loh yang kita sembarangan tanpa resep dokter dengan label merah tanpa resep dokter, kemudian kita bisa beli makan atau membeli di toko obat bebas. Itu kan juga ada resiko-resikonya, ada ada efek samping yang mesti harus disampaikan oleh dokter. Nah, untuk itu saya kira fungsi edukasi, fungsi komunikasi yang secara masif itu harus kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi di negara maju pun juga demikian, aware terhadap kesehatan, aware terhadap penggunaan obat-obat yang bijak, tidak serta-merta begitu beli, kemudian membeli antibiotik enaknya sendiri, padahal obat antibiotik harus diminum, kan harus dihabiskan. Itu juga salah satu yang menjadi tugas dari BPOM untuk mengedukasi, termasuk melalui Kementerian Kesehatan menyampaikan kalau obat-obatan tertentu yang harus dihabiskan, ya harus dihabiskan, nanti akan menimbulkan resistensi terhadap kuman maupun terhadap bakteri maupun terhadap yang lain. Intinya saya setuju apa yang disampaikan oleh Ibu Barbara ya, edukasi sosialisasi penting, tetapi ketika sudah ada yang bermain-main menggunakan rente ekonomi dengan asas murah, kemudian menggunakan bahan baku yang tidak sesuai dengan prosedur, kemudian menyebabkan resiko kematian, saya kira ya hukum yang harus berhadapan gitu. Nggak boleh main-main lagi. Nah, apalagi karena sudah menjadi atensi publik dan tidak agar menimbulkan efek jera di kemudian hari, juga sudah disampaikan oleh BPOM. Selama ini kan ketika berurusan dengan BPOM paling di penjara setengah tahun, 1 tahun. Nah, kita sambut positif dari yang disampaikan oleh BPOM ini adalah BPOM begitu geram melihat kejadian ini, ya kita dukung penuh, kita kawal bersama-sama sampai
penindakan hukum secara transparan, terang benderang, sehingga masyarakat juga mendapatkan asas keadilan. Sehingga ketika nanti ke depan masyarakat sudah tidak was-was lagi kalau ada bermain-main, negara akan bertindak, pemerintah akan bertindak, hukum menjadi panglima, sehingga rakyat mendapatkan fungsi pengayoman yang maksimal dari keberadaan BPOM maupun obat-obatan yang berisiko terhadap tubuh manusia. Mas Ari. Baik, Pak Rahmat, ini juga menjawab rasa penasaran dari masyarakat dan juga pendengar kami terkait dengan produk-produk yang sebelumnya tidak masalah, kemudian sekarang bermasalah dikarenakan diindikasikan adanya penggantian atau penambahan bahan-bahan campuran yang dianggap berbahaya bagi tubuh manusia. Nah, pertanyaannya adalah dari hasil rapat dengan pendapat dengan Komisi 9, apakah juga disampaikan apakah tidak ada audit secara berkala, Pak, terkait dengan bahan-bahan yang digunakan dari BPOM terhadap produsen yang menggunakan bahan-bahan tersebut agar kiranya produk-produk yang dijual belikan kepada masyarakat itu benar-benar terjamin secara berkala terus-menerus ini, Pak Rahmat. Iya, saya kira ini pertanyaan yang barusan Mas Ari sampaikan itu ya mewakili kita semuanya ya. Jadi memang prosedur pengajuan obat izin edar itu ya panjang, Mas Ari ya. Mulai proses untuk pengajuan, kemudian dilihat apakah memiliki sertifikasi cara pembuatan obat yang baik dan benar gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru dicek, diberikan izin edar. Panjang memang, tapi setelah pre-market juga sudah diselidiki, sudah dikaji. Setelah kemudian diberikan izin edar pun, setelah ke pasar pun, BPOM juga tetap akan melakukan satu fungsi kontrol, fungsi pengawasan. Memang disadari, memang beberapa waktu lalu BPOM menyadari dan mengakui sendiri untuk zat kimia yang berbahaya di ethylene glycol dan di ethylene glycol ini memang BPOM tidak mengakui, tidak membuat satu uji petik atau uji ketika obat-obatan yang sirup maupun yang lain itu apakah ada kandungan itu. Karena di dalam prasyarat yang disampaikan dari kesehatan adalah bahwa bahan baku atau campuran itu tidak melebihi dari 0,01 miligram. Nah, ketika pertanyaannya kenapa BPOM tidak melakukan satu uji ketika kita bertanya, memang BPOM tidak menyampaikan seperti itu dan tidak melakukan seperti itu karena dalam prosedur tata cara internasional memang tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan atau tidak ada prasyarat dari dunia internasional terkait untuk menguji. Ternyata ketika ditelusuri lagi faktanya cemaran yang ada di bahan baku itu bisa melebihi dari 50%, suatu hal yang sangat konyol dan sangat pasti membahayakan bagi tubuh manusia. Nah, saya kira ini kita tidak ke belakang, Mas Ari, tapi bagaimana kita ke depan, karena itu kemarin juga ada bolong-bolongnya ya, ada kendala-kendala dari kebijakan ya. Selama ini kan ketika izin atau impor bahan baku itu kan berdasarkan dari Kementerian Perdagangan, sedangkan bahan baku yang dari impor itu langsung kepada perusahaan farmasi, tidak melalui BPOM gitu ya. Nah, inilah ada bolong-bolongnya. Semestinya ketika izin impor yang dihasilkan atau dikeluarkan dari Kementerian Perdagangan, semestinya kalau untuk bahan-bahan obat-obatan, saya kira BPOM juga harus diberikan akses untuk apa isinya, apa kandungannya, apa cemarannya, itu mestinya harus dilakukan. Dan juga harus menjadi kewajiban dari perusahaan farmasi bahwa ketika sudah diberikan izin edar, rutin dan wajib hukumnya memberikan satu laporan kepada BPOM ya, apa itu isi kandungannya saja, apakah cemarannya apa saja, itu juga harus disampaikan. Nah, ini kenapa kok sampai terjadi miss di sini? Nah, ini saya kira menjadi pelajaran yang sangat mahal. Ada bolong-bolong kebijakan yang kurang sempurna, harus disempurnakan, sehingga ketika ada impor bahan baku, ya BPOM juga harus mendapatkan akses informasi. BPOM juga harus mendapatkan akses data-data apa kandungannya dan apa isi kandungan dan isi cemarannya itu juga harus mendapatkan akses. Nah, berdasarkan itu saya kira ya kita ke depan juga harus kita semakin menyempurnakan. Apalagi dengan adanya RU ini ya sekali lagi fungsi post market dan post marketnya juga harus lebih digalakkan lagi untuk uji petik, uji konsol pengawasan, termasuk zat-zat yang berbahaya. Termasuk saya kemarin dalam rapat dengan BPOM ya, kita minta kepada BPOM seluruhnya zat-zat kimia yang berbahaya dan menyebabkan kematian di seluruh dunia harus wajib hukumnya untuk dilakukan tes secara berkala oleh BPOM. Karena sebenarnya di ethylene glycol dan ethylene glycol sebenarnya sudah
belasan kali menyebabkan kematian di berbagai negara ya, dari Haiti, Panama, kemudian di Afrika, kemudian di India udah berulang kali memakan korban terhadap bahan kimia ini. Tetapi inilah menjadi proses yang sangat mahal, kita harus semakin meningkatkan kewaspadaan. Begitu Mas Ari. Iya, itu catatan sebelum produk itu diolah. Bagaimana kabar dengan proses produksi, distribusi hingga konsumsi masyarakat yang tentunya ini butuh ada tindak lanjut Pak yang pasti hingga akhirnya mungkin tidak terjadi hal yang serupa untuk kemudian hari. Ya itu tadi Mas, jadi ada sebelum diedarkan dan setelah diedarkan. BPOM juga sebelum diedarkan pasti melakukan satu uji yang sangat ketat ya. Toh demikian setelah diberikan izin edar, artinya adalah setelah dipasarkan, BPOM juga wajib dan terus melakukan satu kontrol apa zat-zat yang berbahaya, apakah ada yang penggunaannya itu masih sesuai dengan ketentuan cara pembuatan obat yang baik, itu harus dikontrol terus dan dilakukan. Memang pada kasus ini BPOM tidak melakukan, karena secara dunia internasional BPOM berpegangan bahwa diethylene glycol dan ethylene glycolnya tidak ada setelah di pasar diteliti itu tidak, diteliti itu tidak ada, tetapi ini menjadi pelajaran sangat berharga. BPOM juga sudah mengakui karena standar internasional bahwa setelah di pasar itu obat-obatan berbentuk cair apakah diteliti ada cemaran ethylene glycol dan diethylene glycol ada tidak, memang tidak ada standar itu, tetapi memang di dalam standar ketentuan bahan baku tidak melebihi batas cemarannya itu 0,01 mg. Nah ini ternyata ada berkali-kali lipat, berpuluh-puluh kali lipat ya kan, membahayakan kondisi manusia dan itu tidak dilaporkan kepada BPOM gitu. Yaitu yang jadi titik krusial dan titik berbahayanya begitu Mas Ari. Ya, juga obat-obatan yang juga sekarang sudah mulai ditarik Pak ya. Jadi anak-anak kita sudah tidak diperbolehkan lagi sejauh ini untuk mengkonsumsi obat-obatan itu ya. Yang menjadi pertanyaan dari masyarakat dengan obat-obat jenis yang lainnya seperti obat tradisional yang mengandung zat kimia berbahaya yang juga menurut data yang kami dapatkan dari hasil penemuan BPOM juga ada sekali nih obat-obat yang berbahaya seperti ini. Ya, kita tidak berandai-andai Mas. Jadi kalau sudah dipastikan kalau obat-obatan jamu-jamuan yang mendapatkan izin edar dari BPOM pasti sudah mendapatkan sertifikasi cara pembuatan obat yang baik. Itu dulu biar tidak menimbulkan masalah dan tidak menimbulkan kegaduhan dan tidak menimbulkan kekhawatiran. Apapun perusahaan farmasi yang sudah mendapatkan izin edar dari BPOM pasti sudah melalui proses cara pembuatan obat dan yang baik dan benar. Nah, kalau toh pada akhirnya ditemukan obat-obatan yang mencantumkan BPOM tapi tidak menggunakan izin dari BPOM, itu pelanggaran hukum. Pasti akan kita BPOM pasti akan mengambil langkah hukum kalau soal itu. Jadi tidak akan bermain-main, termasuk jamu ya. Jamu itu memang BPOM menjadi salah satu yang terus mengedukasi kepada perusahaan farmasi, perusahaan-perusahaan tradisional, kemudian juga para konsumen agar menggunakan jamu dengan cara yang bijak. Jamu itu bukan untuk mengobati, tetapi bagaimana jamu itu digunakan dalam rangka untuk merawat kesehatan. Tapi pada kenyataannya di masyarakat jamu banyak dicampuri dengan zat-zat kimia sehingga menimbulkan efek cepat sehat. Istilahnya pegelinu yang mestinya untuk merawat, jamu pegelinu tapi digunakan zat-zat kimia sehingga ketika diminum sekali dua kali langsung sehat pulih. Nah itu justru berisiko gitu loh. Nah sedangkan dia tidak menggunakan izin edar dari BPOM. Nah untuk itu saya kira edukasi, sosialisasi bagaimana agar tidak menimbulkan masalah di masyarakat. Apapun obat yang sudah diberikan izin edar aman. Tetapi memang ada kasus ketika sudah diberikan izin edar seperti ya kasus saat ini adalah karena memang mungkin barangkali ketika terjadi perubahan bahan baku tidak dilaporkan BPOM sehingga ketika ada cemaran BPOM juga tidak tahu. Nah ini yang harus diusut tuntas kalau soal itu. Jadi sekali lagi kepada siapapun perusahaan yang farmasi yang sudah mendapatkan izin edar, kalau ingin merubah bahan baku ya harus melaporkan sesuai prosedur sehingga tidak hal-hal yang tidak diinginkan bisa tidak terjadi, bisa kita hindarkan bersama-sama. Karena kalau merubah bahan baku Mas Ari, prosedurnya sama ketika mengajukan bahan baku baru ketika awal-awal dulu, artinya prosedurnya ketat lagi gitu. Dan BPOM pasti akan melakukan suatu langkah yang preventif begitu Mas Ari. Baik, Pak Rahmat, kita kembali ke respek dan juga memperhatikan jumlah korban yang meninggal dunia.
kami tidak bisa membayangkan bagaimana seorang ibu atau ayah harus kehilangan. Apalagi total yang meninggal ini hingga 5 November sebanyak 194 orang yang meninggal dunia dan sisanya 28 masih dalam perawatan ya. Meskipun sudah ada 3 industri farmasi yang dicabut izinnya, apakah hanya sebatas itu saja? Dan seperti apa investigasi selanjutnya? Karena melihat juga kita masih menantikan siapa yang harus bertanggung jawab penuh. Yang mungkin ini ranahnya sudah ranah pidana nih Pak Rahmat. Kita juga tidak terpang kembali nih Pak Rahmat. Jadi begini, kasus gagal ginjal ini Mas Ari, kita kalkulasi menjadi 2 klaster ya, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya yang penting pemerintah puji syukur kita sudah menemukan penyebab utama dulu. Yang kedua adalah pemerintah juga sudah menemukan obat. Terima kasih ahli farmakologi kita untuk menanggulangi ini. Dan apakah itu cukup? Mas Ari, belum Mas. Harus dicari siapa yang paling bertanggung jawab. Asas keadilan, suara rakyat, suara masyarakat, ya harus kita kawal bersama-sama. Siapa yang salah ya salah, yang melawan hukum ya harus bertanggung jawab dan muka hukum. Nah saya kira langkah kepolisian berkoordinasi dengan Deputi Penindakan BPOM, saya kira kita kawal bersama, kita ikutin bersama-sama, sehingga dengan saya percaya nanti akan dibuka secara kasus dengan terang benderang, dilakukan satu transparan, sehingga masyarakat juga mendapatkan asas keadilan. Siapa yang salah harus mempertanggungjawab dari sisi hukum. Yang kedua adalah jangka panjang Mas Ari. Jangka panjang harus disadari ada bolong-bolong kebijakan, ada bolong-bolong sehingga BPOM yang menjadi penanggung jawab utama di dalam pos market di pasar ternyata juga saya tidak menyebut kecolongan, ternyata ada cemaran tapi BPOM tahu belakangan karena memang ada melibatkan pihak yang lain, ada Kementerian Perdagangan, kemudian juga yang lain langsung kepada perusahaan farmasi. Nah ini adalah bagaimana ke depan, jangka pendek sudah ketemu, jangka panjangnya kita memperbaiki sistem. Nah, apakah itu juga sudah bisa mengobati duka lara yang ada di anak-anak kita dan keluarganya? Belum. Tapi paling tidak kita juga harus mengantisipasi jangan sampai kejadian ini mungkin tidak boleh terulang lagi kemudian hari. Kita sadari ya, anak-anak ini masih balita, ada ibu-ibu yang baru punya anak 1. Kita teriris, semuanya teriris. Kita ikut simpati empati terhadap kasus ini. Tetapi karena ini sudah terjadi ya, itu tadi jangka panjangnya tidak boleh ada satupun nyawa yang menjadi korban karena ada kesalahan atau kesengajaan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan gugur anak kita, masa depan anak keluarga, masa depan bangsa kita ini. Sehingga saya kira sudah tepat ya, ini polisi akan dengan langkah kehati-hatian sekali mengawal kasus ini, menyelesaikan kasus ini sehingga untuk menjawab keadilan yang ada di masyarakat, terutama bagi menjawab keadilan dari keluarga-keluarga yang menjadi korban begitu, Mas Ari. Baik, Pak Rahmat, terakhir ya, untuk orang tua atau keluarga yang kehilangan anaknya, sejauh ini anggota DPR apakah juga sudah menilai cukup baik perhatian dari pemerintah? Apakah sudah ada perhatian pemerintah terhadap korban-korban ini? Ya, saya kira langkah pertama pemerintah ya, saya kira ketika menggratiskan obat itu sudah langkah yang positif ya. Tetapi kalau ada suara-suara dan termasuk saya menyampaikan untuk diberikan satu santunan, termasuk juga perusahaan juga ikut bertanggung jawab terhadap yang diakibatkan oleh zat kimia itu, saya kira juga harus dikedepankan. Lebih berterima kasih lagi kalau gratis sudah, perhatian pemerintah juga sudah berulang kali dengan terbukti pemerintah dengan cepat melakukan satu koordinasi, mengambil langkah-langkah termasuk dengan konservatif menghentikan secara waktu lalu ya, obat seluruh berbahan cair dan sirup dihentikan untuk sementara meskipun sudah diperbarui ya, ada yang diizinkan setelah lolos dari kemungkinan zat-zat kimia yang berbahaya itu. Tetapi paling tidak begini, kaitannya dengan yang sudah meninggal dunia, saya kira bentuk empati simpati saya kira juga diberikan santunan, suatu langkah yang bijak juga begitu, Mas Ari. Terakhir lagi nih Pak Rahmat ya, terkait dengan kasus yang terjadi, apakah anggota DPR juga menanyakan butuh waktu berapa lama Pak untuk bisa mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian peristiwa yang cukup besar ini, mengagetkan khususnya untuk generasi penerus bangsa yang kita harus mati sia-sia ini Pak? Ya, ini menjadi pertanyaan kita bersama ya, tetapi kita juga tidak masuk dan tidak bisa mengintervensi. Ini adalah wilayah hukum, ini adalah masuk materi hukum, sehingga kita
bisanya berharap agar bisa segera dibuka secara terang benderang, harus dibuka secara transparan, dan saya percaya, kami semua yakin, semua percaya kepada keprofesionalisme polisi dan teman-teman BPOM dalam melakukan penindakan. Ya kita kawal bersama-sama saja, nggak bisa kita melakukan satu intervensi untuk dipercepat gitu ya, karena itu harus menggunakan asas kehati-hatian. Polisi juga sudah menyampaikan jangan sampai menghukum atau menarik orang yang salah tapi lolos, tapi yang benar tapi bisa menjadi salah. Ini nggak boleh terjadi, sehingga harus ke asas kehati-hatian, asas transparansi, asas semuanya yang disampaikan oleh keinginan warga masyarakat. Ya kita dengan menunggu dengan sabar agar bisa terbuka dengan terang benderang. Gitu Mas Ari. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Handayani sudah bersama El Sinta. Semoga saja ini bisa menjawab apa yang menjadi kegelisahan dari para korban dan juga masyarakat pada umumnya. Terima kasih Pak Ahmad ya. Baik, sama-sama Mas Ari. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.